Baik, selamat datang di channel Anak Elektro. Jadi di kesempatan kali ini aku akan share kepada teman-teman semua, khususnya para subscriber dari Anak Elektro, mengenai fungsi increment dan decrement, dan sedikit membahas mengenai data memori D pada PLC Omron CX Programmer. Nah, pertama-tama mungkin kita langsung aja. Seperti biasa, kita tentukan tipe PLC-nya. Kita di sini pakai CJ2M aja, bosen CP1E. Jadi kita langsung di sini setting default aja, karena kita cuman simulasi, tidak kita transfer ke PLC-nya. Baik, sebelumnya aku mau menjelaskan mengenai data memori. Tapi sebelum itu, jika teman-teman melihat video ini bermanfaat untuk teman-teman, silahkan teman-teman like video ini agar kreator lebih semangat untuk memberikan tutorial mengenai dunia perotomasian. Dan untuk yang baru bergabung di channel Anak Elektro, silahkan subscribe dan bunyikan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai video-video terbaru dari channel Anak Elektro. Baik, sebelumnya kita bahas mengenai data memori D. Kita masuk ke memori, terus kita cek D di sini. Nah, jadi teman-teman bisa menggunakan memori D ini mulai dari D0 sampai D32767. Sangat banyak sekali address yang bisa kalian jadikan alternatif untuk penyimpanan data yang mau kalian simpan. Nah, untuk data memori mungkin itu aja mengenai perbedaan dengan memori lain. Kita sambil membahas mengenai increment decrement. Nah, untuk cara manggil alamat increment decrement, teman-teman langsung saja tulis di keyboard add. Untuk increment itu add plus plus. Nah, kalian mau nyimpen di alamat mana? Tadi mulai dari 0 sampai 32.700 sekian. Nah, di sini saya nyimpennya di alamat D100. Di sini kita langsung bikin contoh kasus aja. Di sini kita bikin contoh kasus parking system. Jadi di mana sistem ini bisa mengetahui jumlah motor yang terdapat dalam sebuah area parkir, dimana dia berhitung berdasarkan motor yang masuk dan juga motor yang keluar. Nah, di sini kita bikin data kendaraan. Nah, di sini kita bikin 0.00 itu kita kasih nama sensor masuk. Nah, selanjutnya untuk decrement kita bikin add langsung min untuk decrement D100. Nah, karena kita mau menambah dan mengurangi dalam satu data yang sama, yaitu di D100 data kendaraan. Nah, di sini kita bikin sensor keluarnya 0.01, yaitu sensor keluar. Nah, sudah. Nah, ini jadi pada sistem ini kita dapat mengetahui jumlah kendaraan yang terdapat pada area parkir. Kita masuk aja ke Walkman Simulator. Nah, di sini di online simulator kita sudah masuk. Nah, jadi ketika sensor masuk ini mendeteksi adanya kendaraan, maka data akan nambah 1. Dan dia hanya menerima 1 kali pulse. Jadi ketika dia hidup terus seperti ini, nah, dia hanya menerima 1 karena dia pulse, hanya 1 kali masuk, 1 kali trigger, hanya 1 kali pembacaan. Dan ketika ingin masuk lagi, dia harus mati dulu sensornya. Nah, ketika mati baru dia bisa masuk lagi untuk motor yang kedua. Begitupun juga seterusnya sampai ini motor yang ketiga masuk. Nah, ketika motor keluar, dia maka akan hitung mundur dari data kendaraan. Jadi di area parkir ini akan berkurang. Nah, hanya tersisa 2 motor. Sekarang tersisa 1 motor. Dan ini nanti ada motor lagi masuk, dia akan naik lagi ke 2. Nah, sebenarnya dalam increment decrement ini sama halnya seperti reversible counter. Jadi pada reversible counter yang membedakan hanyalah pada counter kalian sudah dibatasi set value-nya. Jadi bekerjanya ada batas. Nah, increment decrement ini kalian tanpa batas.
berapapun data yang masuk. Nah, nanti akan masuk ke memori yang lebih fleksibel. Nah, makanya saya pribadi saya lebih suka menggunakan increment decrement daripada reversible counter. Karena apa? Karena dia penempatannya lebih fleksibel dan juga untuk addressnya lebih fleksibel. Maksudnya apa? Address lebih fleksibel. Nah, untuk counter kalian sudah default langsung. Untuk counter kalian langsung masuk ke alamat C, memori C. Nah, untuk increment decrement bahkan kalian bisa menggunakan memori counter. Jadi nggak harus D, kalian bisa menggunakan memori C juga. Nah, mungkin bisa kita cobain. Nah, kita gunakan C000. Nah, di sini kita gunakan C00 juga. Sorry, kita gunakan C00. Nah, di sini kita panggil biar lebih kelihatan. Nah, di sini kita tulis. Nah, di sini kita bikin counter terus C0. Sorry, di sini bukan counter, tapi kita isinya channel. Nah, di sini channel. Kalian isi channel. Nah, sama halnya seperti tadi, ketika motor satu masuk, dia masuk satu. Nah, nih kelihatan set value-nya, value-nya masuk satu. Dan ketika motor turun, nah ini salah. Nah, gini. Nah, ketika ini mati dan ini motor masuk lagi, nah dia langsung naik 1, terus naik 2, dan begitupun seterusnya. Sama halnya dengan memori D tadi. Dan kalian untuk memori counternya kalian sesuaikan aja sama address ini. Jadi kalian bisa menggunakan address mulai dari 0 sampai 4095. Jadi ketika kita tulis C4096 di sini, C4096, maka di error. Maksimal ada di C4095. Nah, kalian bisa menggunakan sampai alamat 4095 counter. Nah, mungkin seperti itu aja teman-teman. Pada kesimpulannya, untuk increment decrement ini kalian lebih fleksibel penggunaannya, dan saya juga pribadi lebih suka menggunakan increment decrement yang nantinya untuk set value-nya menggunakan komparator yang akan kita bahas di video selanjutnya. Nah, mungkin itu aja mengenai increment decrement dan sedikit mengenai data memori. Untuk itu silakan teman-teman like video ini jika dirasa video ini bermanfaat untuk teman-teman, dan untuk yang baru bergabung silahkan subscribe dan jangan lupa bunyikan loncengnya notifikasi agar teman-teman tidak ketinggalan mengenai video-video terbaru dari channel Ana Elektro. Akhir kata saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.